Hari ini kita akan bahas mengenai machine learning dan data mining ya. Eh, jadi bab ini merupakan salah satu bagian yang inti dari kecerdasan buatan karena eh, untuk dikatakan zaman sekarang orang mengatakan kecerdasan buatan itu ya isinya ya machine learning gitu. Nah itu kita akan bahas masalah ini pada hari ini. Nah kalau kita ingat-ingat di kuliah awal ya, kita sudah pahami apa itu arti dari kecerdasan buatan, yaitu studi bagaimana membuat komputer melakukan task atau sesuatu yang meniru makhluk hidup, terutama manusia. Cuma yang dilakukan manusia adalah pada saat itu lebih baik. Itu definisi yang kita ambil dari Alan Rich ya. Nah, jika kita eh, pertimbangkan kemampuan komputer untuk belajar, ya tentu kita akan anggap bahwa kemampuannya masih di bawah dari manusia ya. Jadi kalau kita lihat mekanisme pembelajaran mesin ya, pengembangan pembelajaran mesin ya, terutama algoritmanya, ini merupakan sebenarnya cabang yang penting dari AI. Dari praktik di lapangan itu terlihat bahwa permintaan akan pengembangan pembelajaran mesin ya, terutama dari sisi developer, dari perusahaan ataupun dari perusahaan yang berhubungan dengan hardware agent seperti robot, ini sangat besar ya. Kalau kita lihat di kuliah ketiga ya, di tentang prolog, maka sebenarnya struktur kecerdasan itu bisa sangat-sangat kompleks ya, dan tidak mungkin ya untuk diprogram ya untuk mendekati suatu keadaan optimal ya, walaupun dengan program yang bisa menyimpan knowledge seperti prolog ya. Uh, Namun demikian perkembangan dari AI ini sangat-sangat luar biasa ya. Di kehidupan sehari-hari kita hampir tidak pernah terlepas dari masalah ini ya. Ntar ada yang masuk. Di pembahasan kita ini kita akan membahas seberapa pentingnya machine learning dan algoritma yang dipakainya dan juga aplikasi-aplikasinya. Di sini akan kita bahas mengenai apa sih basic dari machine learning, kemudian teori dan terminologi yang digunakan dan beberapa aplikasi yang digunakan. Pembahasan kita ini lebih distrikkan kepada dua kelompok pembelajaran mesin. Jadi di sini ada yaitu supervised learning dan unsupervised machine learning ya. Jadi sebenarnya ada beberapa cabang dari machine learning. Ada supervised, artinya dibantu oleh kita pembelajarannya. Kemudian ada unsupervised, jadi mesin belajar tanpa bantuan dalam tanda kutip oleh manusia. Kemudian ada yang namanya pembelajaran dengan yang disebut dengan model carrot dan stick. Jadi modelnya semacam pemberian hadiah jika benar, kemudian penalti kalau salah ya, atau disebut sebagai enforcement learning. Di sini kita lebih kepada fokusnya kepada yang cabang yaitu supervised dan unsupervised learning. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita perlu pembelajaran mesin ya? Kalau kita lihat di sini untuk ada beberapa alasan ya. Yang pertama, adanya kompleksitas pengembangan software. Jadi kalau kita lihat, tidak mungkin kita misalnya mengembangkan software yang betul-betul bisa mengendalikan secara coding ya suatu behavior, misalnya hardware agent, robot misalnya. Kita taruh kode-kode yang bisa memberikan perintah dengan detail gitu. Nah ini sangat-sangat kompleks, tidak mungkin ya. Kemudian juga ada namanya pengembangan permintaan tentang pengembangan sistem
expert atau sistem pakar atau sistem cerdas ini juga sangat kompleks sekali ya. Misalnya kalau kita ingin membuat sistem pakar tentang masalah kesehatan, berarti kita harus mentransfer knowledge ya dari seorang pakar ke dalam sistem, kemudian kita operasikan. Dan pengembangan ini sangat kompleks gitu, tidak mungkin ditulis semuanya secara manual tentang kecerdasan itu. Kemudian aplikasi yang umum seperti, memang ada sih beberapa aplikasi yang simple seperti software agent ya, spam filter itu ya bisa kita kembangkan dengan mudah, tetapi tidak mungkin juga misalnya secara manual kita mengembangkan ya untuk bagaimana mendetek suatu spam. Tidak mungkin kita membuat misalnya suatu mesin atau software agent yang bisa misalnya kita program dengan suatu rules yang banyak. Misalnya kalau ada kata-kata ini maka ini spam, kalau ada kata-kata ini maka spam, kalau tidak ada kata ini dan atau ini maka apa. Dan itu tidak mungkin secara manual kita kembangkan gitu ya. Ya seperti itu. Jadi perlu ada suatu teknik sendiri untuk mengembangkan sistem yang seperti di atas ini. Nah, karena itu di sini ada beberapa pendekatan ya, yang diantara yang terkenal mungkin kita gunakan solusi yaitu hybrid software. Jadi ada bagian yang diprogram secara manual, ya. Kemudian ada bagian yang bisa dikembangkan dengan belajar. Misalnya untuk mengendalikan yang fix ya, misalnya kalau kita buat robotik mungkin kita mengendalikan secara fix gerakan fungsi yang bisa menggerakkan roda, tetapi bagaimana kecepatan roda berputar itu dipelajari atau didukung oleh bukan program yang fix, tapi suatu komponen yang bisa dilakukan dengan pembelajaran mesin. Jadi pendekatannya yang paling pas adalah menggabungkan antara software yang diprogram dengan ada bagian yang komponen yang dipelajari dengan pembelajaran mesin. Nah, mungkin ada pertanyaan sekarang ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan learning ya? Jadi kalau kita lihat banyak unsur learning ini ya. Kalau misalnya kalau kita belajar bahasa asing ya, memorizing dari vocabulary dari bahasa asing juga bisa katakan sebagai learning misalnya. Atau Anda misalnya menghafalkan sebuah prosa, puisi ya, lagu-lagu, itu juga memorizing, itu bagian dari learning. Ada juga misalnya kita bagaimana memperoleh pengetahuan atau keterampilan untuk melakukan proses perhitungan matematik atau acquisition of mathematical skill, ini juga bisa learning, jadi learning, analytis learning ya. Atau mungkin Anda belajar bermain ski, bermain bola, skateboard, itu juga learning ya. Ada balance ya, di mana itu ada balance, ada motorik dan segala macamnya, itu juga learning. Nah, jadi semua ini juga sebagai banyak sekali komponen dari learning ya, seperti itu. Untuk ilustrasi mungkin begini ya. Sebentar. Ini adalah contoh learning ya, mesin, anggap aja ini mesin ya, simbolik saja. Untuk mengenali suatu objek, dia diberikan contoh ya. Misalnya ini gambar manusia gitu. Dia belajar mengenali manusia. Jadi dia diberikan contoh berulang-ulang. Kemudian dari contoh ini misalnya dia dapat melakukan proses generalisasi. Jadi salah satu proses yang dilakukan dalam pembelajaran mesin adalah proses generalisasi. Ya. Jadi dengan generalisasi dia bisa mencirikan atau mengambil keputusan apakah sebuah objek itu masuk ke suatu kategori tertentu.
Dengan masuk kategori itu dia tahu bahwa ini masuk kelas ini atau kategori ini atau bukan dan sebagainya. Jadi salah satu pendekatan adalah dengan proses yang disebut dengan generalisasi. Nah, untuk lebih detail kita lihat contoh berikut ya. Misalnya kita akan mengembangkan sebuah sistem robot atau mesin ya yang bisa mensortir apel. Di apel ini kita punya fitur yaitu kita bedakan nanti apel itu berdasarkan ukuran dan warnanya gitu. Ukuran dan warna. Jadi size and color. Nah, tugasnya adalah bagaimana membedakan apel kelas A dan kelas B. Jadi tugasnya ini oleh yang disebut sebagai dalam proses ini disebut sebagai tugasnya classifier ya. Nah, apa yang diberikan ke dalam algoritma pembelajaran mesin adalah terutama data ya, data. Jadi kita berikan apel misalnya yang pertama ini diameternya 8 cm. Kemudian warnanya ini 0,1. 0 itu artinya green, kalau 1 adalah red. Nah, di antara itu adalah 0, ya. Jadi kalau makin ke 1 makin merah gitu. Kemudian dikasih info juga apel ke 1 ini kelas B. Apel kedua ini ukuran diameternya adalah 8 cm. Kemudian warnanya 0,3. Kemudian ini masuk kelas A misalnya. Ini manusia yang memberikan informasi ya. Berdasarkan sortir yang dilakukan manusia. Apel ketiga dan seterusnya ini misalnya 6 0,9 A, 3 cm, 0,8 B dan seterusnya. Banyak sekali ya. Nah, ini disebut sebagai training data ya. Jadi training data ini diberikan kepada software agent untuk diproses. Nah, ini kalau kita lihat ya, misalnya alatnya seperti ini ya nanti ya jadinya ya. Ini ada mesin sortir yang dimana nanti ada sensor yang bisa mengukur otomatis diameter dan indeks warnanya. Nah, data ini tadi yang sebelum operasi ke alat ini kita plot ya. Kita plot misalnya. Perhatikan di sumbu X ini adalah fitur 1 yaitu warna tadi. Ada green 0 tadi dan ada red ini 1 ya. Kemudian di sumbu Y ini adalah diameternya ya, jadi ini makin ke atas makin besar. Nah, data-data tadi yang banyak tadi apel kita plot ya. Ada tanda plus ini warna hijau, tanda minus ini adalah merah. Itu adalah lokasi jatuh koordinat dari masing-masing contoh apel ya. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, ternyata ada kira-kira pengelompokan ya. Apel kelas B ini ada sebelah bawah ini, dia di bagian bawah kiri bawah. Kalau yang apel kelas A ini kira-kira ada di atas, nah gitu ya, seperti itu. Nah, di sini tugas kita atau software agent adalah bagaimana dari data yang diberikan itu bisa menarik suatu garis pemisah ya, garis atau persamaan atau fungsi yang bisa memisahkan antara apel kelas A dan apel kelas B ya. Tentu ada banyak kemungkinan ya. Bisa misalnya ditarik garis lurus begini, seperti ini ya. Misalnya saya coret mana nih ada. Bisa seperti ini ya. Saya lurus gitu ya. Tapi mungkin masih ada error ya gini ya. Seperti itu ya. Atau mungkin jenis garis yang lain ya seperti itu. Nah, ini algoritma akan mempelajari bagaimana membuat garis pemisah ini supaya bisa nanti menjelaskan atau memisahkan antara apel kelas A dan kelas B. Nah, salah satu teknik adalah misalnya membuat kurva seperti ini ya. Misalnya hasil pembelajaran mesin menghasilkan menghasilkan garis yang bentuknya kebetulan seperti lingkaran ini. Jadi tergantung algoritmanya. Nah, dari sini kita sudah punya classifier ya, atau pembeda yang memisahkan antara apel kelas A dan kelas B. Jadi nanti
berdasar informasi yang diberikan ini akan diimplementasikan di mesin persamaan garis ini ya. Jadi nanti mesin cukup membaca berapa indeks warnanya, kemudian berapa diameternya. Dia akan di compare atau dibandingkan dengan garis ini. Kira-kira jatuh di mana? Kalau dia jatuh di sebelah atas garis, masuk ke kelas A, maka nanti mesinnya akan menggeser apelnya masuk ke tempat packing untuk kelas A. Kalau dia jatuh di sebelah kiri, maka apel itu akan disingkirkan masuk ke tempat packing kelas B. Itu cara kerjanya seperti itu kira-kira. Nah, apa yang kita lihat ini adalah membuat sebuah classifier berdasarkan input dengan dua buah atribut, yaitu warna dan ukuran ya. Nah, dalam prakteknya pengembangan sistem seperti ini bisa sampai 30 fitur ya, lebih ya. Misalnya kalau kita punya data kesehatan ya, untuk misalnya membuat sistem untuk mendeteksi penyakit diabetes, mungkin ada 10, 20 ya data yang dipakai, atribut yang dipakai. Mungkin ada umurnya, ada tekanan darah ya, kemudian ada jenis kelamin ya dan sebagainya. Ini 30 atau lebih fitur. Nah, kalau kita punya fitur sebanyak ini, maka kita punya fitur space ya. Ini namanya fitur space ya. Ya, fitur space ya, ruang fitur. Jadi kalau ini fitur space-nya adalah sebanyak n-1 dimension. Ya. Jadi n dimension maksud saya. Jadi kalau kita punya fiturnya sebanyak n, maka ruang fiturnya ada sebanyak n dimensinya n. Contoh ini tadi kita punya fitur 2, yaitu color dan size. Berarti ruang fiturnya punya 2 dimensi. Kalau dia 30 fitur, maka nggak mungkin kita gambar ya. Nggak mungkin kita gambar. Tetapi dengan komputer bisa kita hitung gitu ya. Kita plotkan ke dalam suatu fitur space ya, dengan bentuk vektor dan sebagainya. Nah, kalau jumlah fiturnya sebanyak n, maka kita punya apa yang disebut sebagai hyperplane ya, yaitu suatu bidang yang memisahkan antara kategori. Jadi ini contohnya adalah hyperplane, kebetulan sebuah garis ya. Kalau dia misalnya 3 dimensi, kalau Anda bayangkan ruang, maka hyperplane-nya adalah 2 dimensi, jadi seperti bidang datar gitu ya. Jadi bidang datar yang memisahkan antara ruang sebelah dan ruang sebelahnya. Kalau dia 4 dimensi berarti hyperplane-nya 3 dimensi dan seterusnya. Dan itu nggak mungkin diproyeksikan ke dalam suatu gambar yang kita seperti ini ya. Tetapi komputer bisa menghitung hyperplane ini, yang bisa membagi dua buah kelas ini seperti itu. Di sini algoritma yang digunakan untuk mengenerate garis ini ya, itu sangat banyak ya, sangat banyak. Ada ratusan mungkin, tergantung kinerjanya, tergantung banyak faktor seperti itu. Nah, sekarang tadi sudah kita sebut-sebut ya, bahwa beberapa istilah kita sebut tadi ada diantaranya adalah classifier. Jadi fungsi classifier ini adalah memetakan dari vektor fitur ya, dari vektor ya, ke suatu nilai kelas. Jadi menarik hubungan antara fitur ya, vektor fitur. Vektor fitur tadi adalah kebetulan kalau kita tadi kan warna dan diameter ya, dalam bentuk vektor. Nah, hubungannya dengan kelas tadi, kelas A atau B. Jadi tugas classifier adalah menarik hubungan antara vektor fitur ke nilai suatu kelas. Dan jumlah kelas ini itu atau kategorinya adalah fix ya, tetap ya. Kalau tadi kita jumlah kelasnya atau kategorinya 2, yaitu apel grade A dan grade B ya. Ini contohnya tadi dalam masalah sorting apple. Tapi bisa banyak juga ya. Misalnya 10 misalnya kita, atau 26 kalau misalnya ada image yang diklasifikasi apakah huruf ini A, B, C, D sampai Z, tentu ada 26 kelas yang akan digunakan. Ini classifier namanya. Nah, ada juga yang tugas dari pembelajaran mesin itu bukan menebak atau menduga suatu kategori atau kelas, tetapi melakukan proses yang disebut sebagai aproksimasi. Nah, aproksimasi ini adalah memetakan vektor fitur ke suatu nilai bilangan real. Sebagai contoh misalnya kita membuat software yang bisa menduga harga saham misalnya. Hasil dugaannya berupa sebuah nilai ya.
Misalnya harga saham Indosat berapa gitu. Atau harga misalnya foreign exchange ya, harga dolar misalnya. Atau menduga misalnya dari atribut yang diberikan besarnya curah hujan. Nah, besarnya curah hujan itu merupakan suatu real number. Nah, di prosesnya disebut sebagai aproksimasi ya. Jadi tugas dari pembelajaran mesin itu ada banyak kasusnya, ada untuk klasifikasi contoh di atas, ada untuk aproksimasi. Ini bedanya sudah kita jelaskan tadi ya. Nah, dari tadi ya yang kita sebut tadi ya classifier ini sebenarnya pemetaan disebut sebagai ya target function. Jadi target function atau fungsi target ini dia memetakan dari suatu fitur vektor tadi ke suatu finite domain. Jadi suatu domain yang terbatas tadi, kelas itu ada A dan B. Kalau aproksimasi ini functionnya dia bukan memetakan kepada finite domain tetapi kepada suatu bilangan real, itu bedanya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai apa yang disebut dengan agent. Agent ini adalah terutama learning agent ini adalah tadi sudah disebut-sebut ya sedikit, yaitu suatu fungsi sebenarnya ya. Suatu fungsi yang bisa memetakan dari vektor Peter ke suatu nilai kelas yang diskrit atau ke suatu bisa tadi ke suatu bilangan real tergantung kasisnya. Jadi bisa untuk klasifikasi, bisa untuk aproksimasi. Nah, fungsi ini, fungsi yang tadi yang bisa memetakan itu tidak dibuat secara manual ya, tetapi algoritma yang akan mencarikannya ya. Jadi seperti itu. Jadi akan mencarikan persamaannya dalam tanda kutip atau fungsinya tadi. Di mana di situ proses pencarian itu dilakukan dengan proses pembelajaran atau tahap pembelajaran. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh data trainingnya ya. Nah, di sini ada dua kelas ya untuk sistem agent, yaitu ada yang disebut dengan sebentar ya, di sini saya jelaskan dulu untuk menjelaskan lebih detail. Nah, di sini untuk ibarat contoh yang tadi kita berikan data ya. Di sini ada color dan size, kemudian agent akan belajar mencari hubungan antara warna dan ukuran dengan kelasnya tadi kan. Kelasnya ada kelas Apple A dan kelas B. Nah, outputnya ini adalah proses ini, pembelajaran ini menghasilkan classifier atau fungsi nanti yang bisa memetakan ya. Hasilnya adalah suatu classifier. Nah, prosesnya disebut sebagai learning ya. Disebut sebagai learning. Jadi di sini adalah yang disebut dengan machine learning ini adalah sebenarnya suatu studi dari algoritma komputer yang bisa meningkatkan kinerjanya melalui experience ya. Dengan diberikan data makin banyak, maka kinerjanya akan makin baik untuk mengklasifikasi objek atau mengaproksimasi suatu objek. Apa yang ukurannya apa? Klasifikasi atau yang aproksimasi yang baik. Kalau klasifikasi misalnya dari 100 apel yang didugakan ya dites misalnya bisa menebak 98% misalnya dengan baik ya. Nah, itu adalah ukuran dari suatu kualitas learningnya seperti itu. Nah, secara umum jadi kalau kita gambarkan yang disebut learning agent itu adalah agent yang belajar bagaimana mengenerate suatu classifier atau suatu function berdasarkan input data ya. Nah, di sini fiturnya bisa dari 1 sampai n. Kalau tadi kita ingat di kasus apel tadi hanya ada 2 fitur, yaitu ukuran dan diameter. Tapi di domain lain bisa kesehatan misalnya bisa sampai puluhan datanya. Tapi sama semuanya sebenarnya. Jadi diberikan data, kemudian diberikan data label juga. Jadi data fiturnya dan labelnya atau kelasnya. Nah, tujuannya adalah menarik suatu fungsi atau menggenerate suatu
classifier secara otomatis. Kemudian classifier ini bisa dengan diberikan data baru dia bisa menduga kira-kira kelas yang ada itu apa. Dan ini akan meningkat kualitas kerjanya sesuai dengan experience atau jumlah data yang diberikan untuk training seperti itu. Di dalam proses pembelajaran mesin, nah, biasanya kita punya data ya. Data ini biasanya kita bagi dua. Sebagian untuk melatih softwarenya, algoritmanya. Kemudian kalau sudah selesai di training dan menghasilkan classifier, maka hasil model itu diteskan ke data uji atau testing data. Nah, di sini ada beberapa skema untuk menguji kinerja ya. Bisa membagi dua datanya, 50% untuk training, 50% untuk testing, bisa 70 training, 30 testing, ada banyak. Ada juga namanya nanti kita lihat yang disebut sebagai pembagian dalam bentuk porsi ya, misalnya 10 bagian disebut fault, jadi k-fault cross validation. Misalnya 10 bagian data kita pecah menjadi 10 bagian, 9 untuk training diujikan ke yang satu bagian, kemudian bergeser lagi ke 9 yang lain diujikan ke satu bagian lain, pindah lagi ke 9 bagian yang lain diujikan ke satu bagian lain. Itu disebut sebagai k-fault ya, atau di sini terkenal adalah 10-fault cross validation. Itu skema ujinya. Jadi proses learning ini mirip semuanya. Jadi kita berikan data, kalau dia klasifikasi biasanya kita berikan label ya, datanya ada fiturnya, ada labelnya, kemudian software akan mengenerate fungsi ataupun classifier. Kemudian kita teskan kepada data uji, berapa dia bisa melakukan pendugaan dengan benar. Seperti itu ya. Nah, untuk tadi belum disebutkan, untuk mengukur kinerja ini ada beberapa ya. Jadi diantaranya yang terkenal adalah akurasi, ada yang disebut dengan precision, ada recall, kemudian ada F1 measure, kemudian ada yang lain-lain ya. Pada dasarnya adalah ini mengukur seberapa akurat atau seberapa tepat suatu classifier atau approximation dalam menduga suatu data yang belum pernah dilihat sebelumnya ya. Jadi kan yang diujikan adalah data testing ya. Dari data testing itu berapa yang benar diduga olehnya. Nah, itu ada caranya. Nah, semuanya biasanya diukurnya dengan suatu pendekatan atau suatu metrik khusus yang disebut sebagai confusion matrix ya. Confusion seperti bingung gitu, confusion matrix. Jadi adalah matrik dua dimensi. Pada satu sisi menyatakan jumlah pendugaan oleh software ya, berapa pendugaannya, kemudian dibandingkan dengan keadaan sebenarnya ya. Kan kita dalam menguji data ini kita sudah tahu data ini isinya kelasnya apa, diduganya apa. Nah, berapa jumlah yang benar, berapa yang salah, ini dalam bentuk suatu matrik disebut sebagai confusion matrix. Nah, dari confusion matrix itu kemudian bisa diukur nilai-nilai akurasi, kemudian recall, kemudian presisi dan lain-lain. Kalau kita lihat di sini dari tadi kita bicara masalah machine learning, bisa kita highlight yang dimaksud dengan machine learning ini adalah studi dari algoritma komputer yang bisa meningkatkan kualitas kinerjanya secara otomatis melalui pengalaman ya. Ini definisinya ya. Jadi bagaimana mempelajari algoritma komputer yang bisa meningkatkan kinerja. Kalau dia klasifikasi ya, kalau dia aproksimasi melalui pengalaman. Jadi pengalaman ini dengan diberikan data ya, makin banyak data harusnya makin meningkat kinerja yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Nah, dari definisi di atas kita bisa katakan sebuah agent dikatakan sebagai learning agent jika dia meningkat kinerjanya ya pada suatu data baru yang tidak pernah dilihat sebelumnya ya. Jadi suatu agent dikatakan sebagai learning agent jika dia bisa meningkatkan kinerjanya ya pada suatu data yang belum pernah dilihat sebelumnya ya. Jadi
berbeda dengan data yang di training. Jadi diberikan dengan data testing, dia bisa meningkatkan kinerja. Itu yang dimaksud dengan learning agent. Nah, di sini ada beberapa terminologi yang perlu kita pahami ya. Jadi apa yang disebut sebagai task atau tugas. Jadi task di dalam classification ataupun pembelajaran mesin adalah learning, belajar bagaimana memetakan ya, kalau tadi contoh apel tadi, dari ukuran dan warna apel ke suatu kelas apelnya. Jadi bagaimana memetakan ukuran dan warna apel ke kelasnya ya, apakah kelas A atau grade-nya, apa kelas A atau kelas B. Kemudian ada yang disebut sebagai ukuran kinerja ya, atau performance measure. Ini adalah jumlah apel yang betul-betul atau yang benar diklasifikasi. Misalnya kalau ada 100 apel yang kita ujikan, nah jumlahnya misalnya 95 yang benar, kita katakan ukuran kinerjanya 95%. Itu adalah performance measure ya. Kemudian ada yang disebut sebagai variable agent atau class agent, merupakan algoritma pembelajaran ya yang menentukan kelas dari suatu fungsi yang bisa dipelajari, learnable disebut ya. Jadi learning algoritma yang menentukan, yang mempengaruhi kelas dari fungsi yang bisa dipelajari. Kemudian di data tadi dibagi dua ya, jadi ada data training atau training data dan data uji atau test data. Nah, data training ini bisa kita katakan sebagai experience atau pengalaman. Jadi training data ini adalah data yang berisi knowledge ya, di mana suatu algoritma pembelajaran mesin itu bisa mengekstrak knowledge tersebut. Jadi tadi bisa menarik hubungan antara warna tadi ya dengan ukurannya. Kemudian warna dan ukuran, apa hubungannya dengan kualitas atau grade dari apple. Nah, knowledge itulah yang dicari oleh algoritma ya. Nah, data ini disebut sebagai training data atau experience. Kemudian ada yang disebut dengan data uji atau test data. Ini data ini digunakan untuk menguji apakah suatu agent yang di training tadi bisa mengeneralisir secara baik ya dari training data terhadap data baru. Jadi data yang digunakan untuk menguji seberapa baik kinerja hasil pembelajaran sebelumnya. Itu adalah disebut sebagai data uji atau testing data. Nah, selanjutnya kita akan membahas komponen berikut ya, yang disebut dengan data mining. Kalau dari gambar nih apa itu data mining, mungkin Anda bisa melihat ya, mining adalah penambangan ya, data ya data, menambang data. Menambang data berarti mencari harta karun ya di dalam data gitu kira-kira. Nah, di sini bisa kita lihat definisinya secara lebih detail. Jadi sebenarnya yang disebut dengan data mining ini adalah proses ya ekstraksi pengetahuan dari data training ya. Itu data mining secara umum. Nah, mana tujuannya adalah di dalam data mining ini menjadikan data itu understandable ya. Jadi lebih dimengerti oleh manusia gitu. Sebagai contoh mungkin Anda pernah dengar ya, disebut sebagai proses pengambilan keputusan menggunakan pohon keputusan atau decision tree. Mungkin kalau Anda belum tahu ya, kalau misalnya Anda mengajukan permohonan kredit di bank, maka bank itu akan menanyakan beberapa pertanyaan ya, misalnya penghasilan per bulannya berapa, kemudian apakah sudah menikah, kemudian apakah punya tanggungan dan sebagainya, mungkin data usia dan sebagainya. Nah, dari situ dia akan menganalisa. Ya, mungkin yang pertama dilihat adalah penghasilannya dulu, kemudian usianya, kemudian faktor lain. Nah, cara berpikir tadi menurunkan pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa dalam bentuk suatu pohon keputusan ya. Itu biasanya dipakai dalam pengambilan keputusan di suatu bank misalnya. Kesimpulannya nanti adalah misalnya, orang ini layak untuk menerima pinjaman misalnya. Orang ini tidak layak dan sebagainya.
Kemudian di dalam data mining ini juga bisa digunakan untuk pengelolaan knowledge ya, pengelolaan pengetahuan. Misalnya adalah menganalisis preferensi dari customer ya. Misalnya kalau Anda main-main ke suatu electronic commerce seperti Shopee, Tokopedia, maka data Anda itu sebenarnya disimpan. Setiap Anda datang mengunjungi, mungkin Anda login ya, maka akan direcord hari ini dia melihat apa, belinya apa dan sebagainya. Nah, data itu dipelajari menjadi suatu knowledge ya, sehingga diketahui preferensinya. Nah, proses pencarian preferensi atau kesukaan ataupun pola yang ada di dalam customer ini adalah salah satu contoh data mining ya. Kemudian yang lain misalnya adalah selective advertising ya. Contohnya kalau Anda masuk ke dalam situs Google, Anda akan berdasarkan kebiasaan Anda akan ditawarkan iklan-iklan yang relevan dengan profil Anda. Jadi sebenarnya Google mempelajari profil Anda. Anda ini senangnya lihat-lihat apa sih, mencari apa. Maka dia akan menawarkan iklan-iklan yang kira-kira relevan dengan kesukaan Anda. Ini disebut sebagai selective advertising, seperti itu. Nah, secara umum kita bisa definisikan yang dimaksud dengan data mining adalah process of acquiring knowledge from data. Jadi proses perolehan pengetahuan atau penggalian pengetahuan dari data. Sekaligus juga representasinya dan aplikasinya. Jadi bagaimana mengakuisisi data, kemudian bagaimana cara merepresentasinya, dan bagaimana mengaplikasikannya disebut sebagai data mining. Ini ya sebenarnya. Segitu dulu ya, kita lihat dulu nih. Oke. Ada 16 data ya, ada 16 atribut yang digunakan dalam data contoh ini, di mana ada sebanyak 473 pasien. Nah, dengan statistik kita analisis, ini akan mendeskripsikan data dengan beberapa parameter yang bisa kita ekstrak dari data ini. Di sini perhatikan untuk variabel ada 16. Kalau kita bandingkan tadi dengan data apel tadi hanya ada 2 variabel, yaitu ada diameter dan warna. Kalau sekarang ada 16. Ada umur, misalnya ada jenis kelamin, kemudian ada ini ada masalah kesehatan tentang sistem yang dikembangkan ini untuk mendeteksi apakah seseorang perlu dilakukan operasi usus buntu atau tidak ya. Jadi problemnya seperti itu. Jadi kadang-kadang dalam praktik medis dokter melakukan tindakan tetapi tidak selalu tepat. Nah, ini alat ini atau sistem ini dikembangkan untuk membantu dokter memutuskan dari data yang diberikan apakah perlu pasien ini dilakukan operasi atau tidak. Nah, di sini diambil 16 atribut data, tadi ada umur, kemudian ada jenis kelamin ya. Kalau umur ini nilainya adalah continuous, jadi bisa sembarangan koma-koma datanya. Kalau data kelamin dipakai kodenya di sini 1 itu laki, yang 2 perempuan. Kemudian ini pain kuadran 1, jadi perut itu dibagi-bagi, mungkin posisinya ada kuadrannya 1, 2, 3, 4. Kalau 0 itu mungkin tidak sakit, kalau 1 sakit dan seterusnya. Kemudian ada lain seperti data continuous ya, ada kadar leukosit dan sebagainya. Kemudian ada riwayat tentang diabetes ya. Kemudian apakah ada gejala appendicitis atau usus buntu atau tidak dan sebagainya. Nah, data ini dikumpulkan ya dari 473 pasien, kemudian dihubungkan dengan data kenyataannya dari masing-masing pasien itu apakah betul-betul menderita atau tidak menderita sakit buntu ya. Nah, kalau kita lihat datanya seperti ini, satu pasien, jadi kita gunakan sebagai vektor ya. Jadi vektor X untuk pasien pertama, ini umurnya tadi 26 tahun. Kemudian yang atribut kedua tadi adalah jenis kelamin 1 ya. Dan seterusnya, ini ada kadar leukosit dan sebagainya. Yang terakhir ya adalah atribut atau kelasnya ya. 1 ini tadi ternyata orang ini usus buntu ya. Orang kedua ini X kedua, umurnya 17, jenis kelamin wanita dan seterusnya, ternyata ini tidak usus buntu. Nah, ini ada sebanyak sampel ini ada 400-an tadi ya datanya.
dan representasinya dalam bentuk vektor. Nah, apa yang bisa kita lakukan di data ini? Kita bisa misalnya mengevaluasi secara statistik nilai rata-rata ya. Misalnya suatu atribut rata-ratanya berapa, mungkin usia rata-rata berapa, mungkin kadar leukosit berapa, dan sebagainya. Ada juga disebut sebagai standar deviasi, yaitu simpangan terhadap nilai tengah. Jadi masing-masing nilai pada seorang kasus dibandingkan rata-rata seluruh pasien, kemudian dikuadratkan dibagi rata-ratanya, diakarkan. Ini adalah standar deviasi. Kemudian ada juga covariance ya. Covariance ini adalah nilai representasi dari seberapa kuadrat dari standar deviasi sebenarnya, kira-kira begitu. Nah, di antara yang menarik adalah kita bisa menguji di data ini misalnya hubungan antara variabel ya. Sebagai contoh itu kita gunakan apa yang disebut sebagai koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi ini mengukur derajat keeratan antara dua variabel. Perhatikan ini ada 16 baris ya, 16 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kolomnya juga demikian ya. Nah, ini artinya adalah baris pertama variabel pertama atau atribut pertama, baris kedua atribut kedua, dan sampai atribut 16. Kolom pertama juga sama, atribut 1 sampai atribut 16. Kemudian diukur nilai korelasinya ya. Ini rumusnya seperti ini, koefisiennya yaitu tadi simpangan baku IJ dibagi dengan SJ dibagi SJ, kovarian dibagi SJ, SI, dan SJ. Nilainya antara 0 sampai 1. Kalau 0 berarti atau minus 1 sampai 1. Kalau 1 sempurna. Nah, untuk diagonal ini adalah 1 karena ini adalah hubungan antar variabel itu sendiri. Pasti 1 ya, gitu ya. Tapi misalnya variabel kedua, ini variabel 1 dengan variabel 2, umur dengan apa tadi yang pertama tadi saya lupa. Sebentar saya balik dulu. Nggak salah ya, variabel 1 tadi dengan umur ini nggak ada hubungan 0,001 ya, tapi ada nilai-nilai yang lumayan besar ya. Misalnya di sini variabel ke-14 ini ada hubungan dengan variabel ke berapa nih, 12 ya, 0,38 ya. Nah, ini menyatakan hubungan keeratan antara variabel, misalnya antara diabetes dengan usus buntu ada nggak gitu ya. Di sini bisa dilihat di tabel dari correlation coefficient. Nah, ini untuk apa? Ini alat bantu kita nanti memilih kira-kira atribut apa sih yang akan kita pakai untuk algoritma ini, karena ada beberapa algoritma itu yang menggunakan asumsi tertentu. Misalnya dalam algoritma machine learning naive Bayes itu asumsinya adalah tidak ada hubungan antara variabel. Jadi harus variabelnya betul-betul tidak ada hubungan sebagai inputnya ya. Nah, ada beberapa yang tidak mengapa ada hubungan dan sebagainya. Karena itu kita gunakan analisis statistik seperti ini untuk memeriksa data kita. Kemudian kalau kita petakan, ini tadi data tadi sebenarnya. Petakan di dalam bentuk grafik seperti ini, kalau dalam bentuk plot densitas ini kelihatan ini ada 16 kolom, 16 baris ya, posisinya menurut posisi atribut tadi, di mana di sini kalau black ini nilainya -1, kalau white itu 1. Jadi yang 1 ya terang. Makin terang ini berarti makin kuat hubungan antara variabel tersebut ya. Seperti itu. Ini juga ya sama, ini dalam pembedaannya adalah tingkat warna saja. Nah, ini alat bantu juga kita untuk menganalisa kira-kira antara variabel itu keeratan hubungan seperti apa, yang merupakan bagian dari pre-processing data atau juga bisa dikatakan fitur selection. Jadi kita bisa memilih fitur apakah kira-kira yang akan kita gunakan sebagai umpan ya, sebagai bagian dari data yang akan diumpankan ke suatu algoritma pembelajaran mesin. Salah satu algoritma yang sederhana yang sering digunakan untuk bisa memisahkan antar dua kelas adalah yang disebut sebagai perceptron atau disebut sebagai classifier linear ya. Dimana
suatu dataset ya, nilai separable two-dimensional dataset. Jadi dia ini bisa memisahkan kalau memang datasetnya itu memiliki kinerja ataupun fitur yang ataupun sifat yang bisa dipisahkan secara linear, maka algoritma ini bisa memisahkannya dengan baik ya. Di mana prinsipnya adalah dia bisa mencari persamaan yang bisa membagi daerah bidang antara bidang kelas pertama dengan kelas 2. Secara umum persamaannya seperti ini ya. Jadi A1 kali X1 sama dengan A2 kali X2, di mana X-nya ini adalah fiturnya ya. Kalau kita ingat di sini ada namanya di kasus apel tadi adalah ini adalah warna ya. Yang ke atas ini X2-nya adalah ukuran. Nah, ini kebetulan misalnya datanya itu adalah linear separable. Jadi bisa dipisahkan secara linear. Di sini kita bisa menarik garis seperti ini. Nah, persamaannya seperti ini kira-kira ya. Kembali mengingatkan, kalau misalnya atributnya ada 2, maka kita punya hyperplane. Hyperplane itu adalah bidang yang bisa memisahkan tadi antar kelas ya. Kalau dia 2 atribut seperti ini, maka kita punya 1 dimensi ya. Kalau dia ada 3 garisnya, misalnya ada X3, maka kita punya hyperplane-nya adalah suatu dimensi 2 ya, atau N-1 seperti itu. Itu mengingatkan dalam konsep tadi. Secara statistik ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Suatu bidang yang disebut sebagai linear separability adalah sebuah hyperplane ya yang memiliki dimensi N-1 itu diberikan dengan rumus seperti ini ya. Sigma I sama dengan 1 sampai N HI dikali XI sama dengan theta. Theta ini suatu angka tertentu ya. Ini adalah persamaan dari persamaan garis ya, yang artinya bidang yang bisa dipisahkan secara linear ya. Nah, tapi ada kasus-kasus yang berbeda ya. Kalau kita lihat misalnya seperti ini. Anda perhatikan ini ada objek, ada kelas warna hijau, ada kelas warna merah ya. Nah, ini gitu gampang ya. Kita tarik garis gampang ya seperti ini secara linear ya. Ya. Kalau kasusnya seperti ini. Jadi kasusnya betul-betul kelas yang merah ini, yang bulat-bulat merah kecil dengan yang hijau ini kelihatan bisa dipisahkan dengan garis gampang. Nah, persamaannya ada seperti ini tadi. Min X1 plus 3/2. Ini garisnya. Tetapi ada juga kasus-kasus di mana tidak bisa dipisahkan dengan garis linear. Sebagai contoh kasusnya ini. Perhatikan ini ya. Hijau di sini, hijau di sini. Ini merah di sini. Ini tidak bisa kita garisnya seperti ini misalnya. Saya tarik garis misalnya seperti ini. Nggak bisa ya. Terpisah antara hijau dan merah. Kalau kita di kiri ini ada merah dan hijau ya. Kemudian kalau yang kanan ada juga merah dan hijau ya. Ya. Kalau saya tarik garis lain misalnya begini juga sama ya. Campur-campur. Jadi ini ada kasus-kasus di mana kita tidak bisa menggunakan persamaan ataupun sistem linear untuk memisahkan antar kelas seperti ini. Ini kasus seperti ini. Ini terutama kalau di kasus-kasus yang kompleks ya. Ini kasus XOR misalnya. Jadi kalau XOR itu seperti ini kalau kita plot ya kasusnya. Nah, dalam kasus seperti ini itu untuk mengenerate suatu fungsi yang linear tadi itu tidak bisa secara linear. Karena itu ini bisa data ini harus ditransformasikan ke bidang lain ya supaya bisa dipisahkan secara linear. Atau kita gunakan persamaan yang bukan linear ya. Misalnya ada kuadratik, ada eksponensial, ada persamaan yang lain-lain, itu bisa digunakan untuk membangun hyperplane yang bisa memisahkan bidang ini.